Ya Allah, dulu dia suka sekali menceritakan keburukan-keburukan saya, padahal tidak seperti itu. Diambil pula amalnya, kemudian dibayarkan ke orang yang sudah dia bicarakan keburukan-keburukannya. Jadi mengambil haknya orang lain atau berlaku zalim sama orang lain, nanti itu dikurangi amalnya. Sehingga ada orang yang datang di hari kiamat itu memperkarakan tentang keadaannya waktu di dunia. Ditanya, ya Allah, dulu si fulan ini ya menzalimi saya waktu saya hidup. Akhirnya amalnya itu orang dibawa ke orang yang ya Allah, dulu dia suka sekali menceritakan keburukan-keburukan saya, padahal tidak seperti itu. Diambil pula amalnya, kemudian dibayarkan ke orang yang sudah dia bicarakan keburukan-keburukannya. Diambil haknya. Kenapa? Karena kamu ambil haknya orang, sekarang orang itu menagih haknya ke kamu. Maka salah satu cara untuk menutupi haknya orang tersebut adalah diambil pahala. Datang lagi yang lain sehingga habis semua amal-amal kebajikannya, tidak tersisa sedikit pun. Tapi masih banyak yang antri menuntut dibayar haknya. Karena kenapa? Dulu kita curangi, dulu kita tipu. Datang lagi orang itu menuntut hak, tetapi orang ini tidak bisa lagi membayar hak-haknya orang yang sudah terampas hak waktu hidup. Maka dosa-dosa orang yang diambil haknya tadi ditimpakan ke orang yang mengambil haknya orang tersebut waktu hidup di dunia. Ini keburukannya segini. Masih banyak antri, maka keburukan-keburukan orang tersebut dikurangi sehingga keburukannya menumpuk dan habis semua amalnya. Itu yang disebut bangkrut. Ya, hati-hati ya, bangkrut. Tidak mau kita bangkrut toh? Tidak mau bangkrut. Tidak ada yang mau bangkrut. Di dunia saja kita tidak mau bangkrut, apalagi di akhirat. Nauzubillah. Maka kalau ada yang menzalimi kita, jangan dibalas kezaliman itu. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa menuntut hak kita. Kenapa? Karena impas, tukaran-tukaran keburukan namanya. Ya, jadi saling menuntut, nanti akhirnya kita saling memberi pahala-pahala. Tentu kita tidak mau dong pahala-pahala kita ditransfer ke orang lain, ya kan? Tidak mau. Nah, maka bersabar menghadapi kezaliman itu. Kalau kezaliman itu sudah terlalu berlarut-larut, maka kita mohon pada Allah, ya Allah, saya serahkan semua kezalimannya si fulan yang telah menzalimiku sekian lama. Saya serahkan ini ya Allah kepadamu. Nah, jadi kalau ada orang sudah berbuat seperti itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Tania doti, ya tania guna-guna, tetapi Allah yang kasih. Nah, itu kalau guna-guna salah, tidak boleh doti, dedoding, deh. Nah, kemudian nanti di hari akhir juga orang yang tadinya banyak hartanya di dunia, tetapi menjadi peminta-minta di hari akhirat. Siapa mereka? Boleh jadi waktu di dunia itu mereka salah satu orang terkaya di dunia. Mereka mungkin kalau dikalkulasi hartanya itu ya sampai 7 turunan, sampai 10 turunan tidak habis itu harta saking kaya. Tapi boleh jadi di akhirat menjadi peminta-minta. Kenapa mereka menjadi peminta-minta? Siapa yang sudah hafal surah Al-A'raf? Ada yang sudah hafal surah Al-A'raf? Ayat 50 coba? Coba tes hafalan dulu. Ada yang sudah hafal surah Al-A'raf? Surah keberapa Al-A'raf? Surah keberapa Al-A'raf? Di situ surah keberapa? Surah keberapa Al-A'raf? Saya tanya surah keberapa? Surah 7. Ada yang hafal surah Al-A'raf? Surah ke-7? Ada yang sudah hafal? Nah, di belakang sudah ada yang hafal surah Al-A'raf? Coba hafal surah Al-A'raf ayat 50. Wanada, coba.
Masya Allah. Sudah ada yang mewakili, ya. Di situ penduduk neraka diceritakan seperti ini. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ya. Qalu apa? Qalu an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafir. Penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, tuangkan kepadaku sedikit saja air atau makanan. Mimma razaqakumullah, maksud dari tafsiran Ibnu Katsir itu, ulama mengatakan yang mimma razaqakumullah itu bisa diartikan sebagai makanan, sedikit minuman, sedikit makanan yang kau rasakan di surga. Minta sedikit. Tapi apa kata penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Minuman yang sedikit itu, makanan yang sedikit itu Allah haramkan buat orang-orang kafir. Nauzubillah. Padahal boleh jadi waktu hidupnya di dunia itu hartanya melimpah. Hartanya tidak terhitung lagi di kalkulator, tidak bisa lagi saking banyaknya nolnya seandainya dihitung. Tidak muat lagi kalkulator. Tetapi dimiskinkan oleh Allah karena kekafirannya, karena keingkarannya kepada Allah. Tidak mengakui Allah sebagai pencipta, tidak mengakui Allah sebagai sesembahan, tidak menyembah kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, kafir, ingkar kepada Allah. Maka mereka menjadi peminta-minta sama penduduk surga. Apalagi lanjutannya, nak? Coba lanjutannya. Lanjutannya tadi itu ayat. Ada yang lain dari sini? Ada yang di sini depan? Bisa? Nah, yang lain lagi. Nah, coba. Baca nak baca? Coba. Coba baca. Siapa yang dimaksudkan orang kafir? Diantaranya ciri-cirinya itu di ayat lanjutan dikatakan alladzina takhadhu dinahum lahwa wa la'iba, yaitu orang yang menjadikan agamanya sebagai senda gurau. Agama yang dianutnya sekedar dijadikan sebagai permainan, bahan tertawaan. Ya. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka yang senantiasa menjadikan dunia ini sebagai sebagai sebuah cita-cita, sebagai suatu tempat yang seakan-akan tidak akan ditinggalkannya, sebagai tujuannya. Ya, dia tertipu oleh dunia. Itu intinya. Wa gharrathumul hayatud dunya, itu orang-orang yang tertipu dengan dunia, seakan-akan dunia ini sebagai tempat tempat yang selama-lamanya dia huni, padahal dia akan dimatikan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyawma nansahum kama nasu liqa yaumihim hadza. Apa kata Allah? Kami akan lupakan mereka yang seperti itu sebagaimana mereka lupakan ya pertemuan di hari ini. Apa hari yang dimaksudkan? Hari ketika kita dihisab, hari ketika kita dihitung amal-amal kita, itu mereka lupa itu. Mereka menganggap itu tidak ada, padahal ada. Memang sekarang kita belum menemukan, tapi banyak sekali peringatan-peringatan Allah terkait dengan hari pembalasan. Itu yang disebut hari pembalasan. Orang
amal-amal baiknya oleh Allah, akan diberi tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amal-amalnya ditolak oleh Allah, orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditempatkan di tempat hina. Itulah orang-orang yang ingkar, yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, sebagai bahan permainan, kemudian menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Kalau kita ini hidup di dunia ini, dunia itu bukan tujuan, tetapi sebagai ladang untuk menanam bibit-bibit yang akan kita panen nantinya. Di mana kita panen? Di akhirat. Sekarang kita lagi bertani istilahnya, lagi menanam. Nanti panennya kita di akhirat. Kalau Allah memberi kita hasil di dunia ini itu hanya bonus biasa. Karena hasil realnya, hasil nyatanya nanti di akhirat. Misalnya kita berusaha keras berbuat baik di dunia ini, terus Allah kasih keberhasilan buat kita, kebahagiaan buat kita, itu hanya bonus biasa. Misalnya kita berusaha menghafal dan kemudian kita hafal, terus Allah memberikan kita kebahagiaan dunia yang tidak pernah sangka-sangka, itu bonus awal. Tapi realnya, nyatanya nanti di akhirat. Panennya yang sebenarnya itu di akhirat. Ya, jangan pertukarkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat dengan kebahagiaan dunia. Tetapi insya Allah kita berupaya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tidak tukar-tukar, tetapi ingin kita capai dua-duanya. Ya. Dan menurut ulama, untuk mendapatkan kedua-duanya itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, dia harus mendapatkan dunia itu dengan ilmu. Menginginkan akhirat, dia juga harus dengan ilmu. Ilmu itu harus dijemput, harus didatangi dengan baik-baik, harus diterima dengan baik-baik.